kecil saya, Bapak Ibu, istri dan anak saya. Anak saya baru saja berulang tahun yang ke-10 di tanggal 23 kemarin. Ya. Nah, saya melayani, dipercayakan Tuhan untuk menjadi gembala di satu sekolah Kristen, Bapak Ibu. Jadi kami percaya bahwa anak-anak itu perlu dididik untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kapan mereka mulai dididik? Terlambat kalau mereka sudah besar. Tetapi kita perlu mendidik mereka dalam keluarga. Alangkah baiknya di tengah sekolah, mulai dari sejak kecil. Nah, itu sebabnya saya ditempatkan Tuhan, dipercayakan oleh Gereja Happy Family Center Kota untuk menjadi gembala di Happy Family School. Kami ada playgroup sampai SMA. Tugas saya adalah saya mengatur program kerohanian, membina mereka secara kerohanian, baik siswa maupun karyawan, Bapak Ibu. Karena kami percaya bagaimana kita bisa mendidik anak-anak cinta Tuhan, kenal Tuhan Yesus, menjadi anak yang takut akan Tuhan, kalau guru-gurunya tidak kenal Tuhan, begitu. Jadi saya pun menjadi pembina kerohanian bagi guru-guru dan karyawan yang ada di sana. Nah, saya ingin cerita sedikit mengenai apa yang ingin saya sampaikan dalam firman Tuhan pada sore hari ini. Pernahkah Bapak Ibu mengalami dalam fase hidup Bapak Ibu ketika justru Bapak Ibu taat kepada Tuhan, ketika Bapak Ibu justru hidup benar di hadapan Tuhan, justru ikut perintah Tuhan, justru Tuhan saya mau melayani Tuhan, justru ketika Bapak Ibu taat, malah hidupnya gak karu-karuan. Bapak Ibu malah merasa, loh Tuhan kok gini ya? Saya ini sudah taat kepada Tuhan, saya ikut perintah Tuhan, saya belajar hidup benar, saya belajar untuk ikut firman Tuhan, tetapi kenapa hidup saya malah seperti ini? Pekerjaan saya seperti ini, berantakan keluarga saya malah seperti ini, anak-anak saya seperti ini. Kenapa kok justru di saat saya mau hidup sungguh-sungguh, saya memutuskan untuk taat kepada Tuhan, malah kok seperti ini hasilnya? Kalau Bapak Ibu pernah, saya juga pernah mengalami, Bapak Ibu. Saya pikir kita semuanya sedikit banyak pernah mengalami. Cerita sedikit ya. Tuhan mempercayakan saya untuk saya melayani Tuhan di negeri Paman Sam di Amerika kurang lebih 10 tahun. Di situ saya membantu perintisan satu gereja lokal di sana. Selama 10 tahun sungguh-sungguh saya belajar hidup bergantung kepada Tuhan. Saya belajar bagaimana sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Setelah masuk ke tahun yang ke-9, di situ saya menemukan satu kenyamanan. Saya percaya Tuhan memberkati saya, mempercayakan satu pelayanan yang luar biasa. Saya memiliki rumah, saya memiliki beberapa kendaraan, pelayanan saya diberkati Tuhan. Satu-satunya yang saya doakan yaitu bagaimana saya bisa sungguh-sungguh bisa tinggal di sana dengan tenang, yaitu status saya dijawab Tuhan. Di tahun ke-9, pemerintah Amerika menyetujui permohonan green card saya, artinya saya bisa tinggal di sana selama saya mau. Bahkan 5 tahun kalau saya tidak punya catatan kriminal atau tindakan-tindakan yang tidak berkenan, saya bisa mengajukan menjadi warga negara. Saya pikir lengkap sudah kebahagiaan saya. Nah, tetapi singkat cerita, di tahun ke-10 Tuhan berkata lain. Tuhan dengan jelas sekali memerintahkan saya untuk meninggalkan semuanya dan pulang kembali ke Indonesia. Bapak Ibu, tidak mudah ya meninggalkan kenyamanan. Saya merasakannya gak mudah meninggalkan kenyamanan. Kalau kita naik dari bawah ke atas itu gampang. Tapi ketika kita harus tinggalkan kenyamanan, kembali lagi ke Indonesia, saya gak tahu saya harus bikin apa di sini, dan saya gak tahu apa yang saya harus kerjakan di sini. Tidak mudah. Tapi singkat cerita, saya bergumul 3 bulan dan saya memutuskan untuk saya taat. Tetapi justru di tengah ketaatan saya, ketika saya Tuhan, saya ikut Tuhan. Pokoknya saya percaya bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik dalam hidupku. Saya berjalan dan melangkah. Tidak sampai 3 bulan saya di Indonesia, saya berpikir saya punya tabungan sedikit untuk saya bisa hidup dengan sederhana kurang lebih 3-5 tahun. Tidak sampai 3 bulan di Indonesia, 90% tabungan saya ditipu orang. Saya bertanya, Tuhan kok gini ya? Saya taat sama Tuhan, saya ikut perintah Tuhan,
Saya tinggalkan kenyamanan untuk saya ikut Tuhan, apa yang Tuhan mau. Tetapi kenapa kok seperti ini yang saya alami? Nah, dalam situasi seperti itu, saya mengajak kita untuk mencari Tuhan, Bapak Ibu. Kita harus menemukan Tuhan di sana. Bapak Ibu harus menemukan Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak menemukan Tuhan di masa-masa seperti itu, Bapak Ibu akan bertemu dengan yang namanya kekecewaan. Bapak Ibu akan ketemu dengan yang namanya ketakutan, kekhawatiran, putus asa. Itu sebabnya di tengah badai kita harus menemukan Tuhan. Jadi tema firman Tuhan sore hari ini saya beri judul Menemukan Tuhan di Tengah Badai. Nah, ternyata kalau kita selidiki firman Tuhan, apa yang saya alami, apa yang Bapak Ibu alami itu bukan pertama kali dan bukan hal yang baru. Tetapi kalau kita melihat kisah firman Tuhan yang saya ingin sampaikan kepada kita semuanya, maka kita akan menemukan ada pelajaran-pelajaran berharga yang akan menolong kita untuk menemukan Tuhan ketika kita ada di tengah badai. Yang pertama Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang mengutus